Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-17, yaitu dengan topik analisis kapasitas lentur dari balok penampang T. Nah, apa itu balok penampang T? Kita akan coba lihat. Nah, jadi Sobat Struktur mungkin melihat suatu sistem balok plat seperti pada gambar di atas ini. Nah, sistem ini adalah memiliki balok, ini adalah bagian baloknya, kemudian juga ada elemen platnya. Nah, maka struktur ini kita namakan struktur balok plat. Umumnya pengecoran balok dan plat ini dilakukan secara bersamaan. Jadi kalau kita punya cetakan bisting untuk balok, ini adalah tulangan baloknya yang terpasang. Umumnya pengecoran dilakukan secara bersamaan. Jadi begitu mengecor balok, kemudian kita juga cor juga plat lantainya. Nah, sehingga sebetulnya kesatuan balok dan plat ini adalah satu kesatuan yang utuh begitu ya, sebuah struktur seperti ini. Nah, sehingga namun demikian pada umumnya kita hanya memanfaatkan balok itu jika di modul sebelumnya kita hanya memanfaatkan area balok yang persegi saja. Jadi kalau kita lihat kita saat mempelajari tentang balok persegi kita hanya memperhitungkan luasan balok yang persegi saja. Nah, pada dasarnya sebetulnya karena pengecoran dilakukan bersamaan, sehingga sebetulnya bagian plat ini juga bisa kita manfaatkan sebagai badan balok. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saja kita bisa memanfaatkan lebar plat yang di atas ini, maka kita bisa mendapatkan luas daerah tekan yang lebih lebar daripada balok persegi. Nah, balok-balok yang demikian kita namakan sebagai namanya balok T. Kalau dia berada pada bagian interior dari sistem balok plat itu, atau kalau dia berada pada bagian tepi plat, kita juga bisa analisis dia sebagai balok penampang L. Nah, pertanyaannya adalah seberapa lebar ataupun seberapa jauh bagian plat ini bisa kita manfaatkan sebagai satu kesatuan dengan badan balok gitu. Nah, bagian plat yang kita akan gunakan ini sering kita sebut sebagai flange atau bagian sayap ya. Jadi flange atau sayap daripada balok T atau L tadi. Nah, permasalahannya adalah berapa panjang atau berapa lebar sayap balok ini bisa kita manfaatkan. Nah, di SNI sudah ada peraturan yang batasannya untuk memperhitungkan seberapa lebar area sayap tersebut. Nah, besaran tersebut dinotasikan dengan istilah BE atau B efektif. Nah, untuk balok T dengan balok L ini ada agak sedikit berbeda persamaannya. Jadi sobat struktur bisa cek juga di SNI 2847 2019 di pasal 6321. Jadi kalau saya bahas dulu balok T ini memiliki lebar efektif yang harus dihitung dari tiga kondisi. Jadi dari tiga ini kita umumnya ambil yang nilai terkecil. Jadi kondisi satu ini kalau lebar BW, jadi BW adalah lebar balok ini, kemudian ditambah 2 kali LN. LN adalah bentang bersih balok ke samping ya. Jadi jarak antar balok ke samping ini kita namakan. Jadi kalau jarak antar balok kita namakan ini, misalnya L besar begitu ya. Maka LN itu adalah sisanya dikurangin dengan lebar balok kiri dan kanan. Jadi ini adalah si LN-nya. Nah, ini adalah LN. Nah, maksimum diambil sampai ln per 2. Jadi, kalau kita punya ln, gitu ya, ln per 2-nya ini sebetulnya boleh kita manfaatkan sampai ke ln per 2. Nah, karena ada kiri kanan untuk balok T, maka kita juga bisa memanfaatkan bagian plat sebelah kanan. Sehingga persamaan satu menjadi BW ditambah 2 kali, karena ada dua sisi ln ya, di sini ln per 2, itu 2 kali ln per 2, atau BW ditambah 2 kali 8 HF. Jadi HF adalah tinggi ataupun tebal platnya. Ini adalah HF-nya. Gitu ya. Kemudian yang persamaan ketiga adalah L per 4. L per 4 adalah bentangan balok. Jadi kalau sobat struktur lihat, L itu adalah bentangan balok dari titik A ke B. Jadi kalau kita punya balok ini,
Nah, ini adalah si L-nya, gitu ya. LN-nya kemana? LN-nya ke arah melintangnya ke sana. Gitu. Nah, ini untuk balok T, kemudian untuk balok L, kurang lebih hampir sama, persamaannya ada tiga kondisi. Yang pertama, BW ditambah setengah LN per 2, jadi boleh dimaksimalkan sampai ke tengah LN. Kemudian tambah 6 HF, BW tambah 6 HF. Dan yang ketiga, BW ditambah L bentang balok per 12. Jadi yang bagian ini sobat struktur harus bedakan beda antara L dan LN. Jadi kalau LN ini adalah jarak antar balok ke sampingnya, kemudian kalau L ini adalah bentang daripada si balok tersebut. Nah, sebetulnya apa gunanya kita memanfaatkan sayap ataupun plat di bagian atas balok? Nah, kalau kita punya penampang balok seperti ini, ya, kita misalkan sebagai balok T, maka kalau kita perhatikan di bagian daerah momen positif, daerah momen positif di sini adalah momen positif, artinya apa? Di bagian atas tertekan, bagian bawah tertarik, ya, kena tarik. Nah, dengan adanya bagian tekan yang lebih lebar, memungkinkan tinggi A kecil itu lebih kecil ya buat strukturnya. Ini adalah A kecilnya. Jadi beda dengan kalau kita punya mungkin balok persegi A kecilnya bisa besar gitu ya. Nah, kalau kita punya sayap yang lebar, maka tinggi blok tegangan ini akan mengecil. Efeknya apa? Kalau A-nya A kecilnya mengecil, AS-nya juga akan mengecil juga ya. AS-nya bisa berkurang ya. AS-nya berkurang karena kalau superstruktur ingat apa? Bahwa AS sama dengan 0,85 FC karena ini lebarnya PE kali A dibagi F yield. Sehingga kalau nilai A-nya mengecil, maka X-nya juga akan kurang juga. Nah, ini adalah keuntungan menggunakan balok T. Selanjutnya, analisis dan desainnya bagaimana? Pada prinsipnya, analisis balok penampang T ini hampir serupa dengan balok persegi. Nah, asumsinya juga masih menggunakan blok tegangan Whitney, masih berlaku. Jadi model blok tegangan yang begini, terdistribusi merata 0,85 Fc, tinggi blok tegangannya A, ini ada C, ini masih berlaku ya, sobat struktur. Di bawah sana ada T-nya atau AS kalinya. Prosedur menganalisis kuat momen nominal MN-nya untuk penampang T atau L pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori. Dia ada dua kasus. Kasus pertama kalau tinggi tinggi blok tegangannya itu lebih kecil daripada HF. Ini kasus pertama. Kasus kedua kalau tinggi blok tegangannya ini lebih besar dari H. Itu artinya apa? Kalau kita punya penampang T, kasus satu itu terjadi kalau blok tegangannya hanya jatuh di flange. Ini kasus satu. Sementara kasus dua kalau blok tegangannya masuk sampai ke badan balok. Jadi sampai sekian, ini adalah A-nya, gitu ya, A-nya. Nah, maka ini adalah kasus kedua. Jadi ada dua kasus ditentukan dari tinggi daripada blok tegangan tekan. Nah, umumnya dalam banyak hal kasus pertama ini akan lebih sering kita jumpai karena lebar sayap balok sudah mencukupi untuk memikul gaya tekan C tadi. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Kasus pertama kalau nilai A kecilnya atau tinggi blok tegangan tekannya kurang dari HF, maka pada prinsipnya sebetulnya analisisnya sama dengan balok persegi biasa ya. Nah, jadi langkah pertamanya asumsikan nilai A-nya B1 kali C ini harus lebih kecil dari HF. Ini asumsi. Jadi asumsi kita adalah Q1 ya. Q1 yang pertama tadi A lebih kecil daripada HF. Kita asumsikan. Asumsikan juga bahwa tulangan budget sudah melampaui batas lelehnya atau artinya V-nya 0,9 begitu ya, masuk ke dominan tarif. Kemudian hitung A-nya lewat persamaan ini. Kita cek setelah dapatkan, jadi data ini kan semuanya diketahui ya sobat strukturnya. Nah, kita cek apakah A-nya lebih kecil dari AF. Gitu ya. Periksa kembali apakah epsilon T-nya benar sudah lebih dari F yield. Kemudian kita bisa hitung MN-nya. Jadi ini adalah C dikali, ini adalah Z-nya ya, sama dengan D minus A per 2. Jadi kalau sobat struktur lihat mirip sekali, sama persis dengan analisis balok persegi panjang tulangan tunggal, yang membedakan apa hanya di sisi ini. Jadi kalau di balok persegi maka BE itu kan sebetulnya adalah lebar balok ini ya. Nah kalau di balok yang
penampang T, maka BE-nya itu adalah lebarnya si sayap ini. Ini adalah si BE-nya. Jadi yang membedakan di situ saja kalau untuk case pertama. Nah, kita lihat kasus yang kedua kalau blok tegangan tekannya itu lebih dari HF. Maka mau tidak mau kita pisah menjadi dua bagian. Jadi artinya nilai A-nya itu jatuh di bawah flange balok gitu ya. Jadi sampai segini. Ini adalah bagian balok yang mengalami tekan. Gitu. Nah, kita akan pisah dua macam, yaitu bagian flange-nya dulu. Bagian flange, ini kita hitung momennya, kemudian bagian badan balok kita hitung. Jadi yang bagian ini kita hitung sebagai elemen kedua. Nah, ini adalah case 1, ini adalah bagian kedua. Nah, case 1 artinya kita namakan CC flash ya, sama dengan 0,85 Fc dikali luasan ini, luasan bagian terakhir. Ini adalah BE dikurangin BW dikali H flange gitu ya. Nah, T1-nya sama dengan AS flange dikali BW. Nah, untuk bagian segmen keduanya berarti sisanya adalah yang masuk di badan balok. Kita namakan CC web, misalnya 0,85 FC kali BW dikali A. Ya, jadi hati-hati di sini BE dikali BW, di sini adalah BW dikali A kecil. Nah, ini adalah kita pisah menjadi dua bagian. Nah, setelah itu ini adalah CCF dan CCW-nya. Masalah kita selalu sama, yaitu mencari A kecilnya bagaimana gitu ya. Mencari A kecilnya gimana. Nah, kita cari pakai keseimbangan sigma H sama dengan 0. Kita dapatkan bahwa T itu sama dengan ASF yield-nya sama ya. T sama dengan ASF yield. Itu harus sama dengan CCF plus CCW. Kita masukkan tadi nilai CCF dan CCW-nya dari persamaan sebelumnya, maka kita dapatkan A kecilnya sekian gitu ya. Nah, sehingga dengan diketahui A kecil, maka kita bisa hitung MN-nya, CCF. Jadi CCF ini, maka lengan momennya adalah D minus HF per 2. Ya, dengan CCF dikali D minus HF per 2. Sementara untuk yang segmen keduanya, ini adalah D dikurangi A per 2. Ya, seperti balok persegi, karena ini adalah tingginya A, sehingga C-nya jatuh di A per 2. Begitu ya, A per 2. Oke, sehingga dapatkan sudut keduanya. Setelah itu kita hitung VMN-nya sama dengan faktor V berapa gitu ya. Kita masukkan untuk menghitung kuat rencana atau kuat desain daripada balok T kita. Nah, setelah mendapatkan kapasitas momen, jangan lupa juga kita mau ngecek luas AS min gitu ya. AS min ini untuk balok T ini ada di SNI 2019 pasal 9612. AS min harus tidak kurang dari ini, dua rumus ini. Kemudian hanya saja BW diganti dengan 2 kali BW atau BE, kita ambil yang terkecil. Ini khusus untuk balok T. Rumusnya sebetulnya sama untuk balok persegi juga begini ya. Jadi kalau balok persegi, BW-nya sama dengan B. Gitu. BW sama dengan B kalau untuk kasus balok yang persegi. Mungkin demikian dulu sobat struktur pengantar kita tentang struktur penampang balok T. Kita akan lanjutkan dengan modul berikutnya. Kita akan memberikan contoh bagaimana menghitung, menganalisis balok penampang T hingga mendapatkan kapasitas momen lenturnya. Baik, semoga bermanfaat untuk sobat struktur semuanya. Salam struktur.